Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Selain Supermoto dan Comroad, Matic modif trondol settingan San Mori kini juga tengah menjadi tren di kalangan anak motor. Nah, ngomongin soal Matic trondol, ternyata ada loh produk motor Matic yang sejak dari lahir sudah trondol dan dibekali mesin yang kencang. Motor tersebut adalah Italjet Dragster 180. Tapi, ini bukan Italjet yang ditampilkan di event pameran IIMS 2021 kemarin ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah pendahulunya, yang mana pendahulunya ini ternyata juga sempat dijual di Indonesia tahun 2001 lalu. Italjet merupakan produsen motor asal Italia. Didirikan pada tahun 1959 oleh Leopoldo Tartarini, Italjet bukanlah sebuah pabrikan motor besar, melainkan mereka memproduksi motor dalam jumlah skala kecil, namun dijalankan dengan penuh semangat dan passion di dunia roda 2. Produk yang mereka keluarkan terkenal akan desainnya yang inovatif, out of the box, dan eksklusif. Konon, sudah lebih dari 150 desain inovatif yang mereka buat. Jadi nggak heran, pabrikan kecil ini masih tetap eksis dan mampu bertahan sampai sekarang. Nah, salah satu motor keluaran Italjet yang punya desain radikal, eksentrik sekaligus bisa dibilang juga futuristik di zamannya adalah Italjet Dragster 180. Motor ini dirilis pertama kali pada tahun 1998. Sempat masuk ke pasar Indonesia, diboyong oleh pemegang ATPM Aprilia kala itu yakni PT Motor Mega Perkasa. Tampilannya sangat tidak biasa, di mana frame-nya memakai model tralis. Kemudian roda depannya terdapat sebuah lengan ayun tunggal yang dinamai SIS, Sistema Independenze di Sterzo, atau dalam bahasa Indonesia artinya Sistem Kemudi Independen. Sistem ini terhubung langsung dengan suspensi tunggal yang terletak di bagian dek tengah. Performa SIS diklaim lebih stabil dibanding tipe suspensi konvensional, terutama ketika motor dipacu di kecepatan tinggi. Selain itu, daya redamnya juga lebih bagus saat dibawa di jalan bergelombang karena stang tidak menerima goncangan langsung dari shock breaker. Pada bagian kaki-kaki, motor ini memakai velg depan ukuran 11 inch dibalut ban 120/70, belakang menggunakan velg 13 inch dengan ban 130/60. Kedua roda dipadukan dengan pengereman full cakram depan belakang. Bagian kemudi dibuat memakai stang clip-on ala Sportback. Stang ini menjadi satu dengan panel speedometer analog sederhana yang menampilkan informasi seperti odometer, indikator kecepatan dalam kilometer per jam dan mil per jam, indikator lampu sen, lampu jarak jauh, BBM, suhu radiator, dan indikator tekanan oli. Untuk desain bodywork, nampak headlampnya berbentuk persegi, namun agak menunduk ke bawah sehingga kesannya terlihat agresif. Bagian atas headlamp terdapat grill atau lubang kisi-kisi, yang mana ini bukan lubang untuk penambah nilai estetis saja, melainkan di baliknya terdapat sebuah radiator untuk pendinginan mesin. Sementara bodywork belakang mengadopsi konsep bodi motorsport dengan jok model terpisah. Sepertinya cukup menyiksa ya jok belakang ini, beda sekali dengan jok depan yang profilnya tebal dan lebar. Uniknya, tata letak tangki motor ini tidak berada di dalam jok, melainkan terletak di samping kanan bodi belakang. Sehingga pengguna tidak perlu membuka jok ketika akan mengisi bahan bakar. Meski secara penamaan sama, Italjet Dragster 180 keluaran 2001 mengusung spek mesin yang jauh berbeda. Kalau versi teranyarnya punya mesin 181 cc DOHC, versi keluaran 2001 ini mempunyai mesin berkapasitas 176 cc 2 tak berpendingin cairan karburator, serta berpenggerak CVT belt,
Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 19,4 horsepower pada 8000 rpm. Dengan bobot kering hanya 109 kg, top speednya diklaim mampu tembus sampai 122 km per jam dalam kondisi standar. Top speed ini hanya berbeda tipis dengan Yamaha X-Max yang notabene punya mesin 250 cc 4 tak. Sementara akselerasi 0-100 km per jam bisa ditembus dalam waktu 4,6 detik. Saking kencengnya, di Eropa motor ini seringkali diadu dengan moge di ajang balap truk. Hebatnya di jarak pendek, Italjet Dragster masih bisa mengimbangi akselerasi moge ini. Di Indonesia sendiri rumornya Italjet Dragster 180 jumlahnya bahkan tidak sampai 10 unit. Dalam majalah Motor Rider edisi November 2001 tertulis bahwasanya PT Motor Mega Performa hanya menghadirkan Matic Italia ini berdasarkan pesanan saja. Dan pada tahun 2001, PT Mega Motor Performa mengungkapkan kalau pihaknya hanya mendatangkan sebanyak 8 unit sesuai pesanan yang masuk. Selain produksinya terbatas dan pasarnya yang sangat segmented, harga yang dibanderol untuk Italjet Dragster 180 kala itu juga cukup mahal, yaitu 42,5 juta rupiah. Jadi nggak heran populasinya sangat amat langka di tanah air. Lawong harganya 2 kali lipat harga sportback lokal. Di tahun 2001 dengan dana sebesar itu, seseorang sudah bisa membeli 2 unit Honda Tiger ataupun 2 unit Ninja 152 tak dalam kondisi grass dari dealer. Saat ini, Italjet Dragster diperbarui lagi dengan tampilan yang lebih modern, lebih agresif, dengan bandrol harga yang tak kalah fantastis yaitu 137-145 jutaan. Kabarnya untuk versi terbaru ini, Indonesia kebagian sebanyak 40 unit dari 499 unit yang dibuat. Nah, kalau menurut teman-teman, lebih keren versi lama yang bermesin 2 tak atau versi terbaru yang bermesin 4 tak? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.